Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Mutiara Sahima. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika zaman Alexandria dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Harisman. Pada sejarah matematika zaman Alexandria ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu geografis kota Alexandria, yang kedua masa kejayaan Alexandria, yang ketiga perpustakaan Alexandria, yang keempat ilmuwan masa Alexandria, dan yang terakhir yaitu bukti peradaban Alexandria. Pertama yaitu geografis kota Alexandria. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri peta atau geografis letak kota Alexandria itu sendiri. Julukan kota Alexandria yaitu City of the Learning. Secara geografis, kota Alexandria terletak di Laut Tengah, lebih tepatnya terletak di salah satu tepi Laut Mediterania. Panjang pantainya sekitar 20 km. Laut Tengah dalam sejarah kuno merupakan laut dunia di mana bertemu tiga benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Kota ini dulunya merupakan ibu kota negara Mesir sebelum kota Kairo dikuasai oleh Islam. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Alexandria. Kota Alexandria didirikan oleh seorang yang bernama Alexander the Great. Alexander merupakan putra Filipus dari Makedonia. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Filipus mangkat dan digantikan oleh putranya Alexander. Alexander merupakan penguasa Yunani yang sangat terkenal karena ekspansi wilayahnya yang hampir dapat mempersatukan seluruh dunia dalam satu kekuasaan Yunani kuno. Dalam waktu 1 tahun setelah naik tahta, Alexander memperluas wilayahnya ke utara sampai dengan Sungai Donu dan sampai ke barat yakni Laut Adriatik. Lalu ia mengarahkan perhatiannya ke tanah Yunani. Alexander hanya tinggal sementara di Mesir. Ia mengumumkan pendirian kota baru di ujung barat Mesir, yaitu kota Alexandria. Alexandria akan menjadi sangat menonjol sebagai pusat dagang dan pusat intelektual daerah Laut Tengah bagian timur. Selama hampir 1000 tahun, Alexandria menjadi ibu kota Mesir hingga pada tahun 21 Hijriah atau 621 Masehi, ibu kota Mesir dipindahkan dari Alexandria ke kota Kairo. Alexander mangkat pada tahun 323 sebelum Masehi. Yang sangat terkenal pada zaman Alexandria yaitu perpustakaan Alexandria. Pada perpustakaan ini, di mana disinilah tempat kuliahnya para ilmuwan-ilmuwan terkenal dunia. Dan ini adalah gambar dari perpustakaan Alexandria yang sangat megah pada zamannya. Perpustakaan ini adalah perpustakaan terbesar di dunia pada zaman itu. Alexandria sangat dikenal dengan perpustakaan yang sangat megah di zamannya, bahkan jika dibandingkan dengan saat ini, perpustakaan Alexandria kuno tidak ada bandingannya. Sejarah awal didirikan pustaka ini yakni atas usulan Alexander kepada Ptolemy I. Dibangunlah sebuah pusat pengembangan ilmu pengetahuan plus pustaka yang mengoleksi berbagai buku dan diberi nama museum. Perpustakaan ini memiliki 700.000 koleksi buku. Semua buku ini disusun menurut temanya. Editor alias kepala perpustakaan Alexandria merupakan jabatan yang sangat bergengsi di masa lalu. Salah satu editor terkenal itu adalah Eratosthenes, tahun 270 sampai 190 sebelum Masehi. Ia merupakan filosof, ahli matematika dan astronom dari Yunani. Hidup di zaman Kaisar Ptolemeus III 236 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai orang yang suka belajar. Selama menjabat sebagai kepala perpustakaan, ia berhasil mengembangkan metode mencari bilangan prima dan metode pengukuran keliling bumi. Banyak ilmuwan masyhur lahir dari perpustakaan Alexandria. Sebut saja Archimedes, Euclid, atau Heron. Selanjutnya yaitu beberapa koleksi berharga di perpustakaan Alexandria. Yang pertama untuk kategori syair. Untuk kategori syair ada syair Homer, Hesiod, Sappho, Apollonius, Theocritus, dan Aratos. Untuk kategori drama ada karya Sophocles, Euripides, dan Aristophanes.
Untuk kategori filsafat, ada bukunya Plato, Aristoteles, dan Philon. Untuk kategori fisika, ada bukunya Archimedes, Hipparchus, dan Hypatia. Untuk kategori kedokteran sendiri, ada buku Medicine Corpus of Hippocrates dan Herophilus. Selanjutnya yaitu 3 kejadian yang merusak perpustakaan Alexandria. Yang pertama, kehancuran pertama adalah serbuan Julius Caesar dalam perang menguasai Alexandria tahun 48 sebelum Masehi. Seorang ahli filsafat Romawi memperkirakan ada 40.000 koleksi buku yang terbakar. Kehancuran kedua adalah serbuan Kaisar Marcus Aurelius di abad ke-3 Masehi, sewaktu memadamkan pemberontakan oleh Ratu Zenobia dari Palmyra. Kehancuran yang ketiga yaitu peristiwa yang paling parah adalah peristiwa pembakaran semua bangunan termasuk perpustakaan oleh Patriark Theophilus dari Alexandria. Selanjutnya kita akan masuk kepada tokoh-tokoh atau ilmuwan pada masa Alexandria. Yang pertama yaitu Archimedes, matematikawan, menghasilkan banyak temuan dan upaya ilmiah untuk menemukan pi. Selanjutnya Aristarchus. Aristarchus adalah astronom abad ke-3 sebelum Masehi, orang yang pertama yang berspekulasi bahwa planet mengitari matahari. Beliau menggunakan trigonometri untuk mengukur jarak dan ukuran matahari dan bulan. Selanjutnya yaitu ahli Eratosthenes, yaitu seorang pakar ensiklopedia. Beliau menghitung keliling bumi dengan cukup akurat. Selanjutnya Euclides adalah seorang matematikawan abad ke-4 sebelum Masehi, bapak geometri dan pelopor ilmu optik. Karyanya yaitu Elements menjadi standar ilmu geometri sampai abad ke-19. Yang terakhir yaitu Galen, dokter abad ke-2 Masehi sampai abad ke-15. Bukunya menjadi naskah standar selama 12 abad. Semua ilmuwan ini sangat terkenal pada masa Alexandria. Beberapa ilmuwan ini menjadi pelajar ataupun dosen pada Universitas Alexandria, yaitu universitas yang sangat terkenal di dunia, di mana universitas ini mempertemukan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat hebat pada masa itu. Selanjutnya yaitu bukti peradaban kota Alexandria. Bukti peradaban kota Alexandria sendiri, kota Alexandria tenggelam 1600 tahun lalu, yaitu di Mesir. Meski terbenam selama 1600 tahun, namun jejak kemewahan istana-istana di Alexandria masih bisa ditemukan pada tahun 2000 oleh seorang arkeolog Prancis yang menemukannya di bawah laut Mediterania, sekitar 2 mil dari lepas pantai Mesir dekat kota Alexandria. Dikabarkan ada sekitar 500.000 rumah ikut terbenam dalam bencana gempa bumi dan tsunami pada waktu itu. Ditemukan juga 25 sphinx, patung dewa-dewa, juga patung Cleopatra. Penemuan lainnya adalah kapal karam serta tiang granit merah, patung wajah ayah Cleopatra dan King Ptolemy 12. Dan ini adalah gambar-gambar atau bukti-bukti dari penemuan peradaban Alexandria yang tenggelam 1600 tahun yang lalu. Nah, pada zaman Alexandria ini memang tidak dari berbagai sumber yang saya baca tidak terlihat tentang awal masuknya dari angka, bilangan maupun yang lainnya. Namun pada zaman Alexandria ini dari berbagai sumber yang saya baca itu banyak membahas tentang perpustakaannya yang sangat megah itu. Karena pada perpustakaan Alexandria itulah tempat para ilmuwan-ilmuwan untuk mengembangkan atau menemukan berbagai teori. Di sanalah para ilmuwan dunia, para cendekiawan dunia bertemu dan saling berbagi ilmu. Demikianlah hasil dari presentasi saya mengenai sejarah matematika pada zaman Alexandria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.